Oke, kawan-kawan, kita baru saja sampai di Bandung, di Gedung Sate. Ya. Setelah menempuh perjalanan dari kawasan Pasar Rebo, Jakarta, kita udah sampai ke Gedung Sate. Bang, sore Pak. makasih ya. Liburan. Nguburin anak-anak ya. Nah, ini kita sengaja jauh-jauh dari Jakarta mau klarifikasi dengan Kang Deddy Mulyadi terkait banyaknya kritik dan sorotan terhadap konten saya yang terkait dengan kebijakan Resto Asep Strawberry. Ya, banyak sekali kritik-kritik yang menyudutkan saya, kadang-kadang menjurus ke hal-hal yang tidak pantas. Nah, saya pengen netizen juga paham bahwasanya apa yang saya lakukan tidak ada unsur sirik, dengki, dan terkesan numpang panggung, karena saya tidak ada kaitannya dengan KDM, tidak ada kaitannya dengan politik. Saya bukan orang politik. Jadi saya tidak mengurusin urusan Jawa Barat karena saya warga DKI Jakarta. Tidak ada gesekan apapun, dan saya bisnis juga di Jakarta. Bisnisnya di Jakarta, tidak Jawa Barat. Justru kenapa saya terlalu serius menyorotin sepak terjang KDN, karena pola-pola yang dia lakukan juga sudah mencontoh rejim yang lama yang ternyata hanya pencitraan. Nah, buah dari pencitraan itu kita bisa rasakan sekarang ya, ternyata banyak tipu-tipu. Nih, biar netizen tahu saya sekarang di Gedung Sate ya. Saya bukan
orang yang berkepentingan secara politik, tapi saya perlu netizen tahu bahwasanya terkait Asep Strawberry itu berdiri di atas lahan Pemprov dan izin itu kan sebelumnya Rindu Alam ya, Rindu Alam. Terus Rindu Alamnya dulu masuk Asep Strawberry dan ternyata itu izinnya masih berjalan. Kalau berjalan berarti belum ada izin. Nah, ini biar masyarakat tahu. Coba browsing ya di Google ya, browsing di Google biar kalian tahu itu Asep Strawberry izinnya masih berjalan. Maksud saya, kenapa dia bisa berdiri sendirian? Waktu itu udah ditutup sama Pemkab Bogor, tapi dengan adanya KDM kenapa dibuka lagi gitu loh. Kalau memang sama-sama berdiri di lahan provinsi, ya berikan juga aja izin itu pada pedagang yang digusur itu gitu loh. Jadi jangan ada narasi saya itu numpang panggung. Saya dulu justru sangat keras terhadap rejim Jokowi dari dia wali kota Solo ya. Siapa yang tahu, kalian pasti tahunya bahwasanya Jokowi terangkat dari kasus dari SMK, padahal sebelumnya dia juga sudah membuat sterilisasi. Kalau yang tua-tua mungkin ingat, Jokowi waktu wali kota, gubernurnya Jawa Tengah itu Bibit Waluyo. Nah, jadi kasus pabrik es Solo itu mau oleh Pemprov Bibit Waluyo mau dijual. Nah, disitulah Jokowi melawan ya. Sampai dia di Jakarta juga saya tetap mengkritisi kebijakannya, antara lain itu lelang jabatan itu saya sorotin karena itu akan membuat STPDN itu tidak ada fungsinya. Terus dengan dia kegiatan dia belusukan itu membuat bawahannya seperti wali kota, kabid, kabak itu merasa jadi serba salah karena mereka semacam tidak dipercaya. Seorang pemimpin yang benar, seorang manajer yang benar tidak harus ke bawah. Dia kumpulkan jajarannya, wali kota, beri arahan, briefing. Ini loh, saya maunya ini, berikan target, kalau tidak tercapai baru diganti gitu. Nah, kalau Jokowi dulu dia itu senjatanya kamera itu bukan kamera, tapi kamera wartawan yang dibayar. Nah, kalau ini ada yang berguru dengan Pak Jokowi, yaitu KDM. Cuman KDM itu eranya lebih baru, teknologi baru. Nah, beliau memanfaatkan teknologi sosmed. Nah, sebaiknya kalau sudah jadi pejabat itu pergunakan aja itu sarana yang di Pemprov itu kan ada hubung humas ya, itu kan anggarannya besar. Jadi jangan dia
mempublis sendiri kegiatannya, itu tidak fair. Jadi kalau kita mempublis sendiri berarti kita pencitraan sendiri, itu tidak fair ya. Jadi saya pikir beliau ini pengen mengikuti jejak Jokowi ya teman-teman ya. Nah, terkait Jokowi sedikit banyak saya juga berperan dia jadi presiden. Nah, saat dia jadi gubernur, untuk relawan-relawan yang pertama itu Bara JP. Bara JP itu nggak salah itu pelopornya waktu itu Siol Manulang, Roy Martin, sama Mokhtar Papahan, dan mereka deklarasi di Bandung. Deklarasi di Bandung ya. Di Bandung, nah, mereka berkegiatan tuh di sosmed, di Facebook. Mereka dominan di Facebook. Mereka akhirnya berkenalan dengan saya di Facebook. Nah, karena saya dominan Facebook, saya punya media, mereka minta bantuan saya untuk mempublikasikan kegiatan mereka. Itu hampir tiap hari berita kegiatan mereka tuh saya publis ya. Saya punya media waktu itu berdiri tahun 2009, media online ya, media online. Nah, jadi saat Jokowi jadi gubernur 2012 itu, saya pikir rating saya, Alex saya sudah bagus sekali, sudah tinggi sekali. Jadi trafiknya sudah cukup banyak, makanya dimanfaatkan oleh para relawan untuk mempublis kegiatannya. Itu bisa 3 kali sehari kegiatan mereka, demo-demo, sampai mereka kongres PDIP di Ancol. Mereka mendesak agar Megawati Legowo menyerahkan mandat kepada Jokowi. Itu juga tetap kita kawal melalui pemberitaan. Satu sisi pemberitaan dari relawan saya publis, satu sisi saya itu sangat mengkritisi kebijakan Jokowi yang pencitraan. Jadi netizen jangan berpikir saya itu orang yang numpang panggung, orang yang baru belajar main medsos ya. 2009 saya sudah mendirikan media online dan sudah sangat dikenal waktu itu. Dan saya berita-berita saya sangat keras. Saya pernah didatangin 7 orang pas pampres ke kantor saya ya. Jadi jangan pikir saya tuh orang yang semacam cemen gitu ya. Oke, gitu aja sementara. Saya hari ini pengen ketemu KDN. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu, bisa mengklarifikasi. Oke, salam dari Bandung.